Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Assalamualaikum teman-teman, welcome to Ilmu Alamiah Dasar Akuntansi Keuangan Publik A. Dosen pengampu Herwindo Rozi M.Com. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ayu Waningsi, Giati Pradasari, Hidayah Husnia, Subagus Bima Saputra, dan Putri Wiji Astuti. Keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Kegiatan belajar 1. Biosfer dan kehidupan. A. Biosfer. Biosfer berarti lingkungan atau bidang kehidupan atau lingkungan tempat di mana organisme hidup. Dalam biosfer terdapat sejumlah bioma yang terdiri dari flora dan fauna. Biosfer dibagi beberapa lapisan sebagai berikut. 1. Atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara di atas bumi dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km. Atmosfer melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan mengurangi suhu ekstrim di antara siang dan malam. 2. Hidrosfer. Hidrosfer merupakan bagian terpenting dalam kehidupan organisme adalah lapisan air atau hidrosfer. Geosfer. Bagian ini juga disebut lapisan tanah. Biosfer dihubungkan oleh tanah yang mengandung campuran antara udara, zat mineral, zat organik, dan air. 4. Antrosfer. Antrosfer merupakan bagian di mana manusia hidup. Populasi manusia bersifat mengancam biosfer dengan cara merusaknya. Misalnya merusak hutan hujan tropika selama bertahun-tahun. B. Asal mula kehidupan. 1. Teori transendental. Transendental secara harfiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah. Dua. Teori kosmozoa. Teori ini berdasarkan dua asumsi sebagai berikut. A. Benda hidup ada atau telah ada di suatu tempat dalam alam semesta ini. B. Hidup dapat diperhatikan selama perjalanan antara benda angkasa ke bumi. Teori Pflüger. Teori ini berpendapat bahwa bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas sekali, yang mengandung karbon dan nitrogen, terbentuk senyawa sianogen. Teori Moore. Hidup dapat terjadi karena kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang kompleks dalam larutan yang labil. Apabila fase keadaan kompleks tersebut tercapai, maka akan muncul hidup itu. Teori Allen. Pendapat ini menyatakan bahwa pada saat keadaan berdifusi, seperti keadaan sekarang ini, beberapa reaksi terjadi. Teori Urey. Harold Urey 1893 mengemukakan bahwa atmosfer bumi pada awalnya kaya akan gas-gas metana, amoniak, hidrogen, dan air. Zat-zat tersebut merupakan unsur penting yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. C. Bukti kehidupan. Percobaan Miller tersebut membuat zat organik sederhana atau asam amino dari gas metan, amonia, hidrogen, dan uap air. 1. Air di dalam bola kaca dipanaskan sampai mendidih.
2. Uap air yang terbentuk naik dan bercampur dengan gas CH4, NH3, dan H2. 3. Ditampung dalam ruangan bola tahan api. 4. Elektroda dihubungkan dengan aliran listrik, terbentuk loncatan bunga api yang menyebabkan campuran gas saling bereaksi. 5. Hasil reaksi turun melewati alat pendingin atau kondensator ke tempat penampungan. 6. Hasil reaksi berupa asam amino yang diduga merupakan bahan dasar kehidupan. D. Perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati. Beberapa sifat yang dapat digunakan untuk membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati adalah sebagai berikut. 1. Bentuk dan ukuran. 2. Komposisi kimia. 3. Organisasi. 4. Metabolisme. 5. Iritabilitas. 6. Reproduksi. 7. Tumbuh dan mempunyai daur hidup. Beberapa contoh makhluk hidup tingkat rendah antara lain sebagai berikut. 1. Virus. 2. Bakteriofag. 3. Rickettsia. 4. Bakteri. 5. Protozoa. E. Reproduksi. Reproduksi adalah ciri makhluk hidup yang memiliki kemampuan berkembang biak. Reproduksi adalah perkembangbiakan makhluk hidup menjadi lebih banyak jumlah dan jenisnya. 1. Perkembangbiakan atau reproduksi sel. Dari hasil pengamatan melalui mikroskop terhadap semua jenis makhluk hidup, terdapat dua macam pembelahan sel, yaitu mitosis dan aminosis. A. Aminosis. Pembelahan sel tipe aminosis disebut juga pembelahan sel secara langsung karena memang tidak memiliki fase tertentu. B. Mitosis pada hewan dan tumbuhan. Mitosis artinya proses pembelahan sel melalui beberapa tahapan atau fase tertentu. Dua. Perkembangbiakan makhluk hidup bersel banyak atau organisme multiseluler. A. Aseksual. Yang termasuk dalam perkembangbiakan aseksual antara lain sebagai berikut. 1. Pembelahan kembar. Contohnya amoeba, paramecium, dan spirochea. 2. Kuncupan. Contohnya hidra. 3. Pembentukan spora. 4. Perkembangbiakan vegetatif. B. Seksual. Beberapa tipe dari perkembangbiakan seksual adalah sebagai berikut. 1. Konjungsi. Apabila dua sel khusus mempunyai bentuk yang sama, disebut isogamet. Proses peleburan isogamet disebut konjungsi. Contoh, tumbuhan dan hewan tingkat rendah. 2. Fertilisasi. Apabila dua sel khusus mempunyai bentuk yang tidak sama, disebut heterogamet. Proses peleburan dua heterogamet disebut fertilisasi. Contoh, tumbuhan dan hewan tingkat tinggi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga Anda paham dengan pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.